Halo, selamat bergabung kembali di video tutorial pemrograman bahasa Python. Video sesi kali ini masuk dalam bagaimana kita menginstal komponen yang dibutuhkan dalam pemrograman Python ya. Nah, di video kali ini kita akan mengenal yang namanya environment dalam pemrograman Python. Oke, jadi pengantarnya tuh begini. Di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara kita menginstal library untuk pemrograman Python supaya pemrograman Python yang kita lakukan itu bisa dilakukan tidak dari nol. Kita tinggal mengembangkan dari library-library yang sudah tersedia secara gratis di dalam tanda kutip di pasaran. Nah, masalahnya dalam prakteknya proses installnya itu belum tentu berhasil. Karena apa? Kita ingat kembali, Python ini kan adalah produk gratisan. Pengembangnya ada di lebih dari satu organisasi. Pengembang dari library ini misalnya, dia akan bekerja tidak berkomunikasi secara intens dengan library lain yang ini misalnya. Nah, saat suatu library itu kita install, dia kan punya dependensi ya, ketergantungan ya, kebutuhan. Kalau kita install ini, kita butuh ini. Kalau kita butuh install ini, install ini, kita butuh ini juga. Kadang terjadi conflicting. Library ini butuh ini dalam versi 4 ke bawah, tapi ini butuh versi 5 ke atas. Jadi umumnya terjadi conflicting dalam versi dependensi. Ini yang sering menyebabkan install library itu tidak berhasil. Maka dari situ kita perlu mengenal yang namanya environment dalam pemrograman Python. Kita lanjut lihat lebih detail apa itu environment ya. Jadi pada video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana kita menginstal Miniconda. Ini Conda platform, di sini maksudnya Miniconda ya. Nah, saat kita pertama kali menginstal Miniconda, sebenarnya sudah ada environment di situ. Environment default, namanya adalah base. Terus setelah itu kita install IDE, ini Python otomatis terinstall bersamaan dengan Conda ya, ini otomatis. IDE Spider yang sudah kita buat videonya. Setelah itu kita install library. Contohnya dalam gambar ini library B, D, E, F. Nah, kemudian terjadi masalah saat akan menginstal library A dan C. Karena library A dia membutuhkan library B tapi dengan versi di atas 1.7. Sedangkan library C dia butuh library B tapi versinya harus di bawah 1.5. Nah, ini tidak akan ketemu kan? Ini menyebabkan A dan C tidak akan bisa diinstal dalam satu tempat. Kita butuh A dan C ini diinstal pada tempat yang dalam tanda kutip terisolir. Disitulah environment berperan. Jadi selain environment base, kita bisa dapat membuat environment yang sesuai kemauan kita, custom environment. Let's say kita bikin env1. Disinilah C diinstal. Lalu kita buat env2. Disinilah A diinstal. Ini yang diceritakan, A dan C diinstal pada environment terpisah. Jadi mereka bisa berjalan tanpa saling mengganggu. Nah, terus yang perlu dicatat di sini IDE-nya, contohnya Spider, ini kan sudah diinstal di environment base. Nah, dia tidak perlu diinstal ulang di setiap environment. Kita cukup install kernelnya. Cuma Pythonnya
Python-nya kita perlu install sendiri nih. Jadi saya ulangi ya, kalau kita membuat environment baru, kita perlu install Python-nya, habis itu install kernel IDE-nya, baru install library-nya. Ini karena apa? Setiap environment ini bisa punya versi Python yang berbeda. Bisa jadi di environment ini Python-nya versi 38, tapi di environment ini Python 37, ada environment lain 39. Jadi disitulah peran dari environment, dia berfungsi untuk mengakomodir ini kalau ada library yang ada konflik dalam dependensi, supaya mereka tetap dapat diinstal dengan baik dan digunakan. Nah ini ya, jadi environment bersifat opsional, dia hanya digunakan kalau terjadi situasi konflik dependensi. Oke, paling itu pengantarnya. Untuk lebih menggambarkan, kita lanjutkan ke sesi praktek ya. Kita lanjutkan ke sesi prakteknya. Pada sesi praktek kali ini, kita akan mencoba membuat environment baru, kemudian menginstal interpreter Python di environment baru tersebut, kemudian menginstal kernel IDE Spider di environment baru tersebut. Terakhir, kita coba install satu library di environment baru tersebut. Kita mulai dengan masuk ke Miniconda dulu ya. Nah, saya perbesar dulu fontnya. Oke, perhatikan dulu di sini. Ini adalah folder yang saat ini sedang aktif. Di sebelah kirinya adalah environment yang sedang aktif, yaitu base. Tadi sudah diceritakan ya, sebenarnya saat Miniconda diinstal, selalu ada environment bawaan yang sudah aktif, yaitu namanya base. Tapi kita bisa membuat environment baru untuk menampung kalau ada library yang conflicting versi dependensinya. Kita coba dulu membuat environment baru. Misalnya nih, kita akan membuat environment buat menginstal library Streamlit. Jadi kita buat environment, perintahnya dengan conda create minus name, kemudian disama dengan nama environmentnya. karena library yang akan diinstal namanya Streamlit, jadi saya beri nama Streamlit environment untuk install library Streamlit, terus tekan enter. Proceed, yes. Oke, environment Streamlit env-nya sudah terbentuk ya. Cuma perhatikan di sini posisi kita masih di environment base. Cara kita melakukan pindah environment untuk kita melakukan proses install, kita dengan perintah activate. Ini ya perintahnya, conda activate terus nama environmentnya. Nah, perhatikan di sini. Kita berpindah kan, environment yang aktif berpindah dari base ke Streamlit env. Barulah kita mulai proses installnya. Sekarang kita lanjutkan ke proses install interpreter Python di environment ini ya, environment Streamlit env. Perintahnya dengan conda install. Ini karena preferensi saya selalu menginstal dari conda force. Pertimbangannya karena library-nya lebih update dan lebih lengkap.
interpreter Python, nama Python dimasukkan di sini. Versinya saya tulis. Ini karena komputer ini operating systemnya Windows 7, maka Python yang bisa diinstal paling baru adalah versi 38. Tapi untuk teman-teman yang Windows 10 bisa install versi 39 atau 310. Seperti biasa ada pertanyaan proceed, ketik saja Y lalu tekan enter. Oke, install interpreter Python-nya sudah selesai ya, ditandai teks ini executing transaction done. Setelah itu kita lanjutkan dengan menginstal Spider kernels, yaitu kernel untuk IDE Spider. Perintahnya conda install. Ini opsional ya, tidak harus -c conda force, ini karena preferensi pribadi saya. Karena biasanya conda force library-nya lebih lengkap dan lebih update. Conda install Spider kernels, enter. Seperti biasa, selalu ada pertanyaan sebelum install dilanjutkan, proceed, yes, tekan enter. Oke, Spider kernelsnya sudah berhasil diinstal. Seperti sebelumnya, tandanya adalah executing transaction done. Nah, interpreter Python dan IDE Spider kernelnya sudah berhasil diinstal di environment Streamlit env. Sekarang kita coba install satu library di sini ya. Contohnya library Streamlit. Saya tinggal ini ya. Install C. Enter. Oke, seperti biasa ada konfirmasi proceed. Klik saja yes. Proses installnya akan jalan. Nah, proses installnya sudah selesai ya, ditandai dengan executing transaction done. Cara memeriksa sudah terinstallnya sama, perintahnya dengan conda list. Pada environment Streamlit env, library Streamlit sudah terinstall dengan versi 1.6.0 dengan channel dari conda force. Nah, sekarang posisi kita berada pada environment Streamlit env. Cara kita kembali ke environment awal yaitu base dengan mengetik perintah conda d activate. Nah, dia sudah kembali ke environment base. Coba kita tes di sini. Apakah Streamlit-nya ada? Nah, di sini tidak ada. Jadi library Streamlit ini berada pada environment Streamlit env, tapi dia tidak berada pada environment base. Jadi begitu ya, kita sudah mendemokan bagaimana cara membuat environment, bagaimana menginstal interpreter Python pada environment tersebut, kemudian menginstal kernel IDE Spider pada environment baru tersebut, terakhir menginstal satu contoh library pada environment baru. Nah, bagian terakhir dari video ini ya, saya perlu menunjukkan apa dampaknya ke IDE Spider kalau di dalam mini conda kita ada lebih dari satu environment. Jadi kita masuk dulu ke Spider. Tolong perhatikan di bagian kanan bawah. Di sini sebenarnya dia menunjukkan environment yang sedang aktif. Nih, conda base. Jadi environment yang sedang aktif terlihat pada kanan bawah ini ya.
Nah, kalau kondisinya begini, artinya kalau kita membuat program di sini, kita akan mengeksekusinya pada environment base. Hasilnya belum tentu sama kalau dijalankan di environment yang berbeda. Karena bisa jadi suatu program di environment 1 jalan, tapi di environment 2 tidak jalan. Karena kan library yang terinstall pada setiap environment kan berbeda. Nah, bagaimana cara kita melakukan pindah environment? Caranya begini ya. Masuk ke Tools, klik Preferences. Nah, kemudian kita pilih di sini Python Interpreter. Nah, kita bisa pindah environment, caranya pilih di sini. Bagian ini ya. Jangan pilih default, tapi pilih manual. Terus kita pilih environment yang baru saja kita buat. Streamlit env. Klik saja OK. Nah, perlu diingat di IDE Spider setiap kali pindah environment, ini environmentnya sudah pindah ya, ini sudah berubah kan yang di kanan bawah menjadi streamlit env. Konsolnya perlu di restart atau buat konsol baru, terserah, dua-duanya bisa. Oke, restart kernelnya sudah selesai. Kita coba tes ya. Kan library Streamlit diinstalnya pada environment Streamlit env, tapi tidak terinstall pada environment base. Kita coba ya. Ini kan kalau print, kita tambahkan print import berhasil di sini untuk menanda kalau importnya tidak ada error, kan berarti dia masuk ke sini, berarti importnya berhasil. Kita coba run ya. Nah, importnya berhasil kan. Jadi library Streamlit ini ada di dalam environment Streamlit env. Sekarang bagaimana kalau program yang sama, ini program sederhana ya, isinya cuma perintah import, tapi kita run di environment base. Kita pindah environment dulu. Kita kembali ke environment base, klik OK. Sudah pindah ke base ya. Jangan lupa setiap pindah environment kernelnya, konsolnya di restart kernel. Oke, restart kernelnya sudah. Kita coba jalankan program yang sama. Nah, hasilnya error karena pada environment base tidak ada library Streamlit. Jadi begitu ya, bagaimana kita melakukan mengisolasi library Streamlit pada environment tersendiri, yaitu Streamlit env. Semoga menggambarkan ya bagaimana kita bekerja dengan environment. Sekian ya untuk video ini. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya.